Jemaat YKI Sulung yang dikasihi Tuhan, Happy New Year. Ini masih hari dimana kita memasuki tahun yang baru ya. Tentu kita punya komitmen yang baru. Kita baca hari ini dari Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 21. Ayat hafalannya ayat 21. Dikatakan demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Ayat 20, orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi dia menjawab, mereka ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tema kita hari ini di tanggal 3 ini adalah semua dilakukan dalam terang. Semua dilakukan dalam terang. Dan yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini masalah terang dan gelap, kita sudah terlalu banyak analoginya ya. Misalnya apa ya, lampu ya. Kalau kita udah malam tidak ada lampu, pasti situasi ada orang takut malah ya kalau nggak ada lampu. Saya pernah tanya kepada jemaat, nggak berani di hotel sendirian. Sendirian tuh nggak berani padahal ada lampu ya. Apalagi kalau nggak ada lampu ya. Jadi lampu itu bisa menunjukkan kepada kita, oh iya kita mengerti. Ada terang, ada gelap ya. Ketika lampu tidak ada, ketika listrik mati, kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali apa? Kalau saudara lagi listrik mati, apa yang dilakukan? Ya berbaring saja. Walaupun belum ngantuk, berbaring, karena kita nggak bisa kecuali memang punya lilin, itu berarti ada lampu ya. Kita udah diberikan analogi itu. Apalagi malam menunjukkan bahwa orang seharusnya di dalam keadaan istirahat. Seolah-olah mati ketika kita istirahat, padahal masih hidup ya. Tapi itu menunjukkan sebuah analogi bahwa kegelapan, malam, tidak adanya lampu, ada suasana-suasana di mana menunjukkan sesuatu yang tidak berdaya, tidak beraktivitas, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Mata gelap, apa artinya mata gelap? Ada orang bilang matanya gelap, bukan matanya gelap karena pakai kacamata, bukan. Tetapi dia tidak lagi bisa melihat hal yang benar. Yang dia lakukan adalah sesuatu yang bisa saja tanpa disadari, seperti orang korupsi, kekerasan yang dilakukan, mata gelap. Dia melakukan sesuatu yang uang gelap, apa artinya? Nah saudara, analogi-analogi itu menunjukkan di hidup kita ada terang, ada gelap. Firman Tuhan hari ini juga mau menyatakan kepada kita bahwa kegelapan itu perlu dilakukan untuk kita terangi dengan cahaya. Nyalakan pelita. Dari yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita jangan ada dalam gelap di tahun 2022. Mari kita berani kalau kita ada di dalam terang, bahwa seluruh aspek hidup kita berani dalam terang. Seperti apa dikatakan pelita, kalau perbuatanmu baik, benar, semua bisa dilakukan di dalam terang. Terang itu, pelita itu tidak di bawah kolong, tetapi di atas, sehingga menerangi semua. Sama juga dengan segala perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan jangan tersembunyi, karena itu menunjukkan kita tidak ada di dalam terang, tidak disembunyikan, tidak ada rahasia dalam tanda kutip, rahasia-rahasia. Kalau kita ada konseling tentu rahasia, tetapi artinya hidup kita seperti firman Tuhan katakan, surat yang terbuka. Kita diajak juga cara mendengar, yaitu berarti belajar. Ini penting supaya di dalam terang itu kita terus belajar apa yang Tuhan kehendaki. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ajakan untuk tahun 2022 adalah hiduplah dalam terang. Tinggalkan kegelapan itu, tinggalkan hal-hal yang negatif. Supaya apa? Kristus hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dan kita tahu, ingat saja analogi hal yang gelap. Apakah saya anak terang atau anak gelap? Kita sendiri yang tahu. Tetapi kalau tahun 2022 ini, saya mau menjadi anak terang. Berarti semua proses hidup kita ada di dalam terang. Cara kita bicara, cara kita berpikir, cara hidup kita. Kita belajar sama-sama, termasuk saya juga belajar bagaimana hidup di dalam terang supaya menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi, Happy New Year. Mari punya tekad untuk menjadi terangnya. Amin. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajak kami tahun 2022 untuk hidup dalam terang. Karena kami memang sudah diterangi oleh terang Kristus, supaya hidup kami boleh memancarkan terang Kristus. Terpujilah Engkau.